Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priyan Dwi Nurdianto. NPM saya 41182191200122. Saya dari kelas Para 4. Saya berkuliah di Universitas Islam 45 Bekasi. Fakultas saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Saya menempuh prodi S1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi. Adapun tujuan saya untuk membuat video ini dibuat untuk melengkapi atau mengerjakan tugas ujian akhir semester saya di mata kuliah Ilmu Gizi Olahraga. Oke, masuk materi pertama yaitu ada gizi olahraga. Apa sih gizi olahraga itu? Gizi olahraga adalah penerapan ilmu gizi kepada atlet untuk meningkatkan performa sekaligus menjaga kesehatan dan kebugaran. Meskipun berkaitan erat dengan atlet, ilmu gizi ini sebenarnya dapat diterapkan kepada Anda yang aktif secara fisik. Adapun tujuan penerapan gizi olahraga yaitu meningkatkan performa, meningkatkan endurance, membentuk kekuatan otot, dan mempersiapkan atlet untuk berkompetisi. Adapun kebutuhan energi dan zat gizi-gizi saat olahraga yaitu ada karbohidrat, lemak, protein, vitamin, dan mineral. Oke, materi selanjutnya yaitu ada nutrisi. Apa itu nutrisi? Nutrisi adalah asupan makanan dalam kaitannya dengan kebutuhan diet sehat untuk tubuh. Bila mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, nutrisi adalah proses pemasukan dan pengelolaan zat makanan oleh tubuh, makanan bergizi, dan ilmu tentang gizi. Nutrisi yang tepat dalam artian makanan bergizi menjadi dasar untuk mencegah berkembangnya penyakit kronis dan membuat seseorang dapat hidup sehat serta panjang umur. Tidak hanya berumur lebih panjang, tetapi juga memiliki kualitas hidup yang lebih baik. Bagi orang dengan masalah kesehatan tertentu, nutrisi yang sesuai dengan arahan dokter gizi, ahli gizi, atau dietitan dapat membantu mereka untuk mengelola gejala dan mencegah terjadinya komplikasi. Contoh dalam susunan nutrisi yaitu ada protein, karbohidrat, lemak, serat, air, ada vitamin dan mineral. Oke, materi selanjutnya ada protein. Ada juga sangkut pautnya dengan nutrisi, yaitu protein adalah salah satu susunan nutrisi, yaitu yang pertama protein. Protein merupakan komponen struktur utama dari seluruh sel tubuh dan berfungsi sebagai enzim, hormon, dan molekul-molekul penting lainnya. Protein dikenal sebagai zat gizi unik sebab menyediakan asam amino esensial untuk membangun sel-sel tubuh maupun sumber energi. Karena menyediakan bahan baku untuk membangun tubuh, protein disebut juga zat pembangun. Kualitas protein sangat bervariasi dan tergantung pada komposisi asam amino, protein, dan daya cerna. Protein hewani yang diperoleh dari telur, ikan, daging unggas, dan susu pada umumnya adalah protein yang berkualitas tinggi. Adapun protein nabati yang diperoleh dari biji-bijian dan kacang-kacangan pada umumnya merupakan protein berkualitas rendah, kecuali kedelai dan hasil olahan tempe dan tahu. Oke, materi selanjutnya adalah zat gizi. Definisi zat gizi adalah zat kimia yang dapat digunakan oleh organisme untuk
mempertahankan kegiatan metabolisme tubuh. Zat gizi terbagi jadi dua, yaitu zat gizi makro dan zat gizi mikro. Zat gizi makro adalah makanan yang utama yang membina tubuh dan memberi energi. Zat gizi makro dibutuhkan dalam jumlah besar, yaitu dengan satuan gram. Zat gizi makro terdiri atas karbohidrat, lemak, dan protein. Sedangkan zat gizi mikro adalah komponen yang diperlukan agar zat gizi makro dapat berfungsi dengan baik. Zat gizi mikro dibutuhkan terdiri atas mineral dan vitamin. Zat gizi mikro juga menggunakan satuan miligram untuk sebagian besar mineral dan vitamin. Materi selanjutnya adalah angka kecukupan gizi. Pengertian angka kecukupan gizi adalah nilai yang menunjukkan kebutuhan rata-rata zat gizi tertentu yang harus dipenuhi setiap hari bagi hampir semua orang yang masih dalam kondisi sehat. Zat gizi yang harus dicukupi adalah energi, protein, lemak, karbohidrat, serat, air, dan mineral. Dari kutipan Kementerian Kesehatan RI, angka kecukupan gizi rata-rata yang dianjurkan untuk anak umur usia 7 sampai 12 tahun adalah: yang pertama ada anak usia 7 sampai 9 tahun dengan berat badan 25 kg dan tinggi badan 120 cm. Memerlukan energi sebanyak 1.800 kalori dan protein sebanyak 45 gram. Selanjutnya ada anak usia 10 sampai 12 tahun untuk pria dengan berat badan 35 kg, tinggi 138 cm, memerlukan energi sebanyak 2.050 kalori dan protein sebanyak 50 gram. Untuk sedangkan anak usia 10 sampai 12 tahun wanita dengan berat badan 38 kg dan tinggi mencapai 145 cm, memerlukan energi sebanyak 2.050 kalori dan protein 50 gram. Nanti selanjutnya ada status gizi. Status gizi adalah keadaan tubuh sebagai akibat konsumsi makanan dan penggunaan zat-zat gizi dalam tubuh. Secara umum, penilaian status gizi dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu penilaian status gizi langsung dan status gizi tidak langsung. Penilaian status gizi secara antropometri berasal dari kata astropos yang berarti tubuh dan metros yang berarti ukuran. Secara umum, antropos diartikan sebagai ukuran tubuh manusia. Materi selanjutnya yaitu ada asam amino. Amino acid atau asam amino adalah protein yang sudah dicerna melalui proses metabolisme menjadi molekul-molekul kecil. Dengan demikian, sel-sel tubuh akan lebih mudah menggunakan zat ini untuk berbagai kebutuhan, dari mulai mendukung proses pemulihan luka hingga pembentukannya sel-sel baru. Jenis-jenis asam amino acid. Asam amino acid yaitu terbagi beberapa jenis. Tepatnya ada 20, tapi saya tidak bisa menjelaskan semuanya. Jadi saya akan menjelaskan dua jenis utama, yaitu asam amino esensial dan asam amino
non-esensial. Asam amino esensial merupakan jenis asam amino yang tidak dapat dihasilkan oleh tubuh sehingga harus diperoleh dari makanan dan minuman. Sedangkan asam amino non-esensial berbeda dengan asam amino esensial. Ya, asam amino non-esensial diproduksi oleh tubuh langsung. Jadi tidak harus mengkonsumsi makanan atau minuman. Materi selanjutnya adalah metabolisme energi. Metabolisme tubuh merupakan proses kimia yang terjadi dalam sel tubuh untuk mengubah makanan dan minuman yang dikonsumsi menjadi energi. Cara kerja metabolisme tubuh bekerja melalui dua proses yang berlangsung secara bersamaan, yaitu katabolisme dan anabolisme. Katabolisme adalah pengelolaan dan pencernaan nutrisi serta membakar kalori dari makanan untuk digunakan tubuh sebagai energi. Sedangkan anabolisme merupakan proses penggunaan energi yang dihasilkan dari proses katabolisme untuk membentuk, memperbarui, dan memperbaiki sel-sel tubuh. Oke, materi selanjutnya adalah zat besi. Zat besi adalah suplemen mineral yang bermanfaat untuk mencegah dan mengatasi anemia defisiensi zat besi. Zat besi merupakan mineral yang berperan penting dalam pembentukan hemoglobin. Hemoglobin adalah bagian dari sel-sel darah yang bertugas untuk mengantarkan oksigen ke seluruh jaringan tubuh. Jadi selanjutnya ada sistem aerobik. Sistem aerobik merupakan sistem energi yang memerlukan oksigen dan menghasilkan energi. Karakteristik sistem energi adalah lamanya waktu yang mampu dalam beraktivitas dalam intensitas rendah. Latihan aerobik adalah latihan jenis ketahanan yang meningkatkan detak jantung, laju pernapasan seseorang jangka waktu yang relatif lama. Sedangkan latihan anaerobik adalah latihan yang melibatkan aktivitas intensitas dalam waktu singkat. Contoh olahraga aerobik termasuk yaitu jalan cepat, bersepeda. Namun ketika Anda melakukan sprint dan angkat beban, aktivitas tersebut adalah bentuk dari latihan anaerobik. Olahraga baik untuk aerobik maupun anaerobik merupakan perlu dilakukan secara teratur. Meskipun begitu ada apabila memiliki riwayat penyakit kronis tertentu, Anda perlu berdiskusi dengan dokter mengenai jenis olahraga yang paling aman sesuai dengan kondisi tubuh. Apa sih manfaat anaerobik? Sama seperti olahraga lainnya, latihan anaerobik membantu meningkatkan kekuatan dan dapat memperkuat kepadatan tulang serta menurunkan resiko osteoporosis atau kekeroposan tulang. Latihan anaerobik mampu mengurangi lemak yang berlebihan di bawah kulit sekitar perut hingga dapat mengontrol berat badan. Materi selanjutnya adalah asam laktat. Asam laktat adalah karbosilat dengan satu gugus hidroksil yang menempel pada gugus karboksil. Asam laktat ini juga larut dalam alkohol dan bersifat menyerap air. Materi selanjutnya adalah anoreksia nervosa. Anoreksia nervosa adalah gangguan makan yang
ditandai dengan berat badan yang sangat rendah, rasa takut yang berlebihan pada kenaikan berat badan, dan persepsi yang salah terhadap berat badan. Adapun gejala dan penyebab anoreksia nervosa: membatasi porsi makanan seminimal mungkin atau tidak makan sama sekali, membatasi minum, melakukan olahraga terlalu berat, dan menggunakan obat-obatan seperti obat pencahar dan penekanan nafsu makan. Akibat perilaku tersebut, penderita anoreksia nervosa dapat mengalami dehidrasi, kekurangan nutrisi, bahkan gangguan irama jantung. Materi selanjutnya adalah sport anemia. Apa itu sport anemia? Sport anemia merupakan kondisi ketika terjadi kerusakan sel-sel darah akibat latihan berat yang biasanya menyebabkan kehilangan zat besi, sehingga kadar hemoglobin menurun. Keadaan ini biasanya terjadi saat seseorang melakukan awal olahraga atau pelatihan yang intensif bagi seorang atlet. Hal ini sering tidak terdeteksi karena tidak mempengaruhi kemampuan seorang olahraga. Materi selanjutnya adalah bulimia nervosa. Bulimia nervosa adalah gangguan makan di mana pengidap mempunyai keinginan mengkonsumsi makanan dalam jumlah besar sekaligus. Selama episode makan ini, pengidap bulimia tidak mempunyai kendali untuk menghentikannya. BMR. Apa itu BMR? Basal metabolic rate. Adalah kalori yang tubuh Anda perlukan untuk melakukan aktivitas dasar tubuh. Aktivitas tersebut mencakup memompa jantung, mencerna makanan, bernafas, memperbaiki sel tubuh, hingga membuang racun dalam tubuh. Tujuannya itu untuk menjaga stabilitas fungsi biologis tubuh sehingga tubuh bisa terus bertahan hidup. Oke, materi selanjutnya adalah adenosine trifosfat. Adalah suatu nukleotida yang di dalam biokimia dikenal sebagai satuan molekular pertukaran energi intraselular. Artinya ATP dapat digunakan untuk menyimpan dan mentransfer energi kimia dalam sel. ATP juga berperan penting dalam sistem asam nukleat. Molekul ATP juga digunakan untuk menyimpan energi yang dihasilkan tumbuhan dalam resepirasi seluler. ATP yang berada di luar sitoplasma atau di luar sel dapat berfungsi sebagai agen signaling yang mempengaruhi pertumbuhan dan respon terhadap perubahan lingkungan. Oke, materi selanjutnya adalah karbohidrat loading. Diet karbohidrat loading adalah sebuah strategi diet tinggi karbohidrat yang dirancang untuk memberi makan sel-sel otot dengan glikogen. Karbohidrat yang dikonsumsi diolahan oleh tubuh dan disimpan dalam jaringan hati otot dalam bentuk glikogen menjadi molekul penghasil tenaga. Hal ini bertujuan untuk memperbanyak jumlah bahan bakar yang disimpan dalam otot-otot Anda, sehingga mampu memperlambat kelelahan dan meningkatkan kinerja atletik selama
melakukan olahraga dalam jangka waktu panjang, seperti lari maraton misalnya. Pada prinsipnya, diet karbo loading merupakan metode diet yang melibatkan pengaturan nutrisi dan perubahan pola latihan untuk memaksimalkan sumber energi dalam bentuk glikogen otot. Diet seimbang. Pengertian diet sehat seimbang menurut Kementerian Kesehatan adalah pola konsumsi makan yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh. Zat gizi yang dibutuhkan untuk diet sehat adalah karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Biasanya dikenal juga sebagai 4 sehat 5 sempurna. Oke, sekian, terima kasih dari saya video kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa masuk atau bisa dicerna oleh